Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya beredar post di media sosial Facebook atas nama Aisyah Ratu, saya mau mengklarifikasi postingannya yang isinya Ghausu hadza zaman saat ini ya tetap beliau mu'alif sholat wahidiyah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an. Sebagaimana postingan tersebut, saya mau mengklarifikasi bahwa apa yang disampaikan oleh saudari kita yang bernama Aisyah Ratu ini sebenarnya tidak benar atau salah, tidak berdasar atas hadis Nabi. Ketika kita melihat postingan yang mengarah tentang hal ghaus kok tidak benar atau tidak sesuai dengan apa yang didakwakan oleh mu'alif, maka kita harus memberi arahan agar kembali sebagaimana apa yang didakwakan oleh Mbah Yai. Padahal pada saudara kita Mbak Aisyah Ratu ini sudah bertanya kepada Pak Dimyati di kolom komentar atau di media sosial Facebook yang akan saya bacakan seperti ini. Mbak Aisyah Ratu bertanya, "Assalamualaikum, saya mau tanya Pak Dim, Sultan Aulia, yaitu beliau mu'alif sholat wahidiyah Qaddasallahu sirah radhiyallahu an, Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirah radhiyallahu an. Itu kedudukan beliau kan 100 tahun. Itu terhitung sejak kapan dan berakhir kapan? Bab ini saya bingung, lil ghos bil ghos." Kemudian Pak Dimyati menjawab, Sultan Aulia fi zamanihi, yaitu beliau mu'alif sholat wahidiyah. Fi zamanihi berarti zamannya beliau, bukan zaman ini. Kalau zaman ini hadza zaman. Sultan Aulia fi zamanihi, yaitu beliau mu'alif sholat wahidiyah, yaitu Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an. Itu kedudukan beliau sebagai Sultan Aulia atau Al-Ghaus zaman itu ketika sugengnya dulu. Sebab dawuh Mbah Yai Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an sendiri yang pernah saya dengar, Al-Ghaus itu seperti raja atau ratu, meninggal ganti. Hal tersebut juga diterangkan dengan jelas dan tegas. Dasar hadisnya dalam buku kuliah wahidiyah Al-Ghaus atau dalam buku kuliah wahidiyah Al-Ghausu Zaman, bisa dilihat. Tolong baca buku kuliah wahidiyah. Nggak ada dalam buku-buku wahidiyah atau dawuh-dawuh Mbah Yai Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an yang menerangkan bahwa Al-Ghaus itu masa jabatannya 100 tahun. Sekali lagi kami tegaskan, masa jabatan Al-Ghaus 100 tahun itu nggak ada dasarnya. Adapun yang 100 tahun itu beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an sebagai mujaddid hadza zaman. Ingat, sebagai mujaddid hadza zaman. Itu terhitung sejak Mbah Yai diangkat sebagai Sultan Aulia sekitar tahun 1960-an dan berakhir 100 tahun dari pengangkatan beliau tersebut. Anda pahami perbedaan Al-Ghaus dan mujaddid? Baca jawaban kami di paling bawah tulisan ini. Kemudian Mbak Aisyah Ratu bertanya kembali, kalau diangkat tahun 1960-an atau saat lahirnya sholat wahidiyah di tahun 1963, berarti hingga di tahun 2021 ini masih ada di kedudukan Mbah Yai yang diangkat sebagai Sultan Aulia. Kurang 39 tahun atau 42 tahun lagi Pak Dimyati. Kemudian Pak Dimyati menjawab, yang 100 tahun itu kedudukan beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an sebagai mujaddid. Nah,
100 tahun itu mujaddid, beda dengan sultan aulia atau ghausu. Adapun sebagai sultan aulia atau al-ghaus sudah berganti semenjak beliau qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu anhu wafat tahun 1989. Dawuh Mbah Yai mendawuhkan, al-ghaus itu seperti raja atau ratu, meninggal ganti. Kemudian Mbak Aisyah Ratu bertanya kembali, jadi secara syariat lahiriahnya J berarti wafat, itu yang diganti Yai. Namun kedudukan beliau masih tetap sebagai mujaddid, begitu Yai? Pak Dimyati menjawab, ya benar, yang menjabat al-ghaus itu ruhan wa jasadan, artinya masih hidup di dunia ini. Dalam kitab-kitab gak ada yang menerangkan al-ghaus itu menjabat dari alam kubur, itu gak ada. Yang ada dalam kitab-kitab al-ghaus itu dari dulu wafat ganti. Al-ghaus penerus dan pengganti saat ini atau setelah Mbah Yai wafat, tugasnya adalah melanjutkan atau meneruskan tugasnya al-ghaus sebelumnya. Jadi meneruskan tugas al-ghaus sebelumnya, yakni tugasnya Mbah Yai qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an dalam perjuangan Wahidiyah yang dirintis oleh beliau Ghausu fi zamanihi atau mujaddid hadza zaman. Al-ghaus yang menjabat saat ini tidak membawa ajaran atau bimbingan baru, hanya melanjutkan dan meneruskan ajaran perjuangan Mbah Yai qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Kemudian Pak Dim kembali lagi menjawab, sekali lagi Sultan Aulia fi zamani, yaitu beliau mu'alid sholat wahidiyah Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an, itu kedudukan beliau sebagai Sultan Aulia atau Ghausu zaman itu ketika sugengnya dulu. Sebab dawuh Mbah Yai qaddasallahu sirrah radhiyallahu an sendiri yang saya dengar, al-ghaus itu seperti raja atau ratu, meninggal ganti. Jadi hal tersebut bisa dilihat di buku kuliah Wahidiyah. Tolong baca kuliah Wahidiyah, nggak ada dalam buku-buku Wahidiyah atau dawuh-dawuh Mbah Yai yang menerangkan bahwa al-ghaus itu masa jabatannya 100 tahun. Sekali lagi kami tegaskan, masa jabatan al-ghaus 100 tahun itu nggak ada dasarnya. Adapun yang 100 tahun itu beliau Mbah Yai sebagai mujaddid ada zaman. Jadi perbedaan al-ghaus dan mujaddid, kalau al-mujaddid itu pasti dibilang pasti ghaus. Al-mujaddid itu membawa amalan baru atau ajaran baru. Kemudian ketika al-mujaddid itu masa jabatannya 100 tahun. Kalau belum 100 tahun ya belum diganti al-mujaddidnya. Amalan baru tidak akan ada lagi karena belum 100 tahun. Tapi al-ghaus ketika beliau meninggal atau wafat, maka Allah mengangkat al-ghaus baru. Al-ghaus setiap meninggal itu diganti oleh Allah. Itu perbedaan al-ghaus dan mujaddid. Jadi saya tegaskan untuk Mbak Aisyah Ratu, hati-hati kalau ke post di media sosial Facebook, jangan sembarangan. Apa yang Anda yakini ya bisa diterapkan sendiri, jangan sampai dipost di media sosial karena bisa membahayakan saudara-saudara kita pengamal yang baru. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Sya'rani. Qala Syekh Sya'rani radhiyallahu anhu fi makna hadzal hadisi, idza matal qutbul ghausu in faradallahu fi tilkal khalwati li qutbi akhar. Syekh Sya'rani mengatakan makna hadis di atas, apabila sewaktu-waktu ada ghaus meninggal dalam kekosongan ini, Allah Subhanahu wa taala mengangkat ghaus yang lain. Nah, ini sudah jelas dari apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Sya'rani, bahwa ketika al-ghaus meninggal, maka Allah langsung mengangkat seketika itu, mengangkat al-ghaus yang lain dari wali-wali Allah yang dipilih langsung oleh Allah. Jadi sudah jelas, jangan dipungkiri.
bahwa al-ghaus itu setiap meninggal ya ganti, bagaimana dawuh Mbah Yai bahwa al-ghaus itu seperti raja atau ratu, ketika raja itu meninggal ya diganti raja yang baru. Tidak ada raja di alam kubur kok menjadi raja. Bagaimana al-ghaus, kalau sudah di alam kubur ya al-ghausnya diganti, seperti itu. Coba kita lihat lagi, ini ada hadis sahih, la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haqqi hatta takuma sa'atu, rawahul Hakim an Umar radhiyallahu an. Hadis sahih, ini hadis sahih ini, yang artinya kurang lebih di kalangan umatku senantiasa tidak sepi dari adanya ta'ifah yang memperjuangkan perkara yang hak sampai datangnya hari kiamat. Riwayat Hakim dari Umar radhiyallahu an, hadis sahih. Nah, ini ada lagi diterangkan di dalam kitab Taqribul Usul, dikatakan laula yusbihu wahiduz zamani yatawajjahu ilallahi fi amril khalaik lafaja'ahum amrullahi fa'ahlakahum. Taqribul Usul nomor 53, yang artinya andai kata tidak ada wahiduz zaman yang senantiasa tawajuh kepada Allah memohonkan bagi perkaranya segala makhluk, tentulah datang suatu perintah Allah yang mengejutkan mereka kemudian menghancurkan mereka. Jadi intinya tafsir dari kitab tersebut, ketika tidak ada wahiduz zaman atau terjadi kekosongan di dunia yang tidak ada yang memohonkan perkaranya segala makhluk, maka akan datang perkara yang mengejutkan, yang artinya itu hari kiamat akan segera tiba. Demikian yang dapat saya klarifikasi. Adapun salah dan khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam, syafa'ah min ghaus hadzal zaman, an-nadhr wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.